Ibunda Raffi Ahmad, Ami Kanita, saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Hal ini terungkap saat Raffi yang belakangan rehat dari dunia hiburan dan terlihat setia mendampingi sang ibu. Raffi mengabarkan jika sang mama mendapat perawatan intensif di Mount Elizabeth Hospital, Singapura, dan akan menjalani operasi. Sebelumnya, Raffi juga sempat memperlihatkan Mama Ami sudah 2 hari dirawat di sebuah rumah sakit di Jakarta Selatan dengan memakai selang alat bantu nafas di hidungnya. Namun sepertinya kondisi kesehatan Mama Ami justru semakin memburuk, yang akhirnya harus diputuskan untuk diterbangkan ke Singapura. Tapi Raffi belum bisa membeberkan penyakit yang diderita ibunya itu. Dalam unggahannya, Raffi tampak setia menemani ibunya yang terbareng lemah di atas ranjang rumah sakit. Tak sendirian, tampak juga sang istri Nagita Slavina yang ikut ke Singapura untuk memberikan dukungan kepada sang mertua. Sebuah foto yang menyentuh hati memperlihatkan Raffi tengah menggenggam erat tangan sang ibunda, seolah memberikan kekuatan. Raffi juga memohon doa yang tulus untuk kesembuhan Mama Ami yang akan menghadapi tindakan medis serius. Masih lemes sih, tapi tinggal nunggu bisa buang angin. Kalau bisa buang angin baru nanti dicopot alat-alatnya, tapi udah membaik sih, alhamdulillah. Terima kasih doanya. Udah lama makannya bisa sih, bisa makan, tapi nggak, kan udah ada cairan juga sih, jadi aman sih. Harusnya mungkin berapa ya, 2-3 hari kan. Kenapa sih? Awalnya memang karena sering sakit aja deh dulu, sering sakit. Nah, ya kan kalau mama gitu, kalau sakit udah, tapi ya sekarang akhirnya dibawa ke rumah sakit karena kemarin udah sakit banget. Enggak, mungkin Maminya didoain cepat sehat. Mohon doanya buat Mami ya. Sakit apa sebenarnya Mama Ami? Separah apakah sakitnya hingga harus dibawa dan dioperasi ke Singapura? Ini pun jadi pertanyaan besar publik, terutama netizen. Namun santer terdengar jika Mama Ami sakit karena stres berat. Ketakutan dan kepikiran akan nasib putra sulungnya itu mengingat status Raffi sebagai utusan khusus presiden. Ya, dituding melakukan pencucian uang, Raffi malah membagikan kabar sedih di akun Instagramnya. Sosok Raffi memang sekarang sedang jadi sorotan publik, apalagi tengah banyak demo yang terjadi di Indonesia. Sejak demo banyak terjadi, Raffi justru mendadak hilang dari sosial media. Raffi yang biasanya selalu aktif membagikan kegiatannya di sosial media, mendadak hilang. Diamnya Raffi ini malah membuat tudingan liar muncul. Banyak tudingan yang menyebut bahwa Raffi terlibat kasus pencucian uang. Apalagi harta Raffi memang kian melonjak dan sudah mencapai triliunan rupiah. Namun hingga kini Raffi masih bungkam mengenai isu tersebut. Dan masih terekam jelas bagaimana Mama Ami mengaku ikhlas menjalani setiap cobaan hidup. Enggak ada stres lah gitu. Kadang kalau sedih ada pasti, ya Allah gitu ya Allah kayak gini gitu, tapi ya udah cepet aja hilang. Ya udah nggak apa-apa, mangga diterima ya Allah gitu. Mudah-mudahan ya lebih baik lagi. Tapi nggak takut? Ya sih, kadang mama juga suka merenung gitu. Ya Allah, dikasih cobaan lagi. Sedih gitu, kadang sedih, tapi ya udah nggak apa-apa gitu. Udah dari dulu cobaannya mama tuh udah lama, udah sering dikasih cobaan. Kadang ya Allah, ya Allah diterima lagi cobaan demi cobaan. Mudah-mudahan Allah kasih jalan, ini semua ada hikmahnya gitu. Semoga ada kebaikan lagi untuk kedepannya. Ya ini harus dijalani gitu. Karena dari dulu juga cobaannya udah banyak, jadi ya udah insya Allah semakin kuat dan banyak fitnah semuanya. Ya kan sering baca-baca sekarang, kalau kita sering diomongin orang, dijelekin orang, difitnah, ya udah diem itu kan udah paling bagus katanya. Ya mudah-mudahan kita semua semakin pahalanya ada di kita gitu kan. Itu aja lah, nggak terlalu nggak terlalu dipikirin juga, nggak ambil pusing kan, hidupnya jalan terus. Bismillah, semoga Allah selalu melindungi semua kita gitu. Semoga
Allah nanti akan kasih sesuatu yang lebih baik lagi, itu aja sih. Alih-alih buka suara, Raffi membagikan kabar sedih soal kondisi ibunya yang kini berada di rumah sakit setelah vakum di sosial media. Semua itu masih sebatas isu, tapi jauh sebelum kejadian ini, Mama Ami pernah mengaku kegusaran hatinya begitu Raffi memilih jadi pejabat publik. Apalagi kemudian diikuti adik-adiknya, Nisha jadi anggota DPRD, dan JJ sang menantu jadi wakil Bupati Bandung Barat. Meski ada rasa sedih, sebagai ibu, Mama Ami akan selalu menjadi garda terdepan untuk anak-anaknya, khususnya untuk Raffi. Kalau lihat sih apalagi hujatan Raffi, itu kayaknya yang paling sedih tuh bener kalau anak dihujat tuh ibu loh. Ibu tuh sakit banget kalau dihujat tuh. Udah rasanya udah nggak bisa, tapi nggak bisa apa-apa, tapi sedihnya sedih. Pokoknya kalau dihujat sih seorang ibu nih masih tahu gue mah udah dihujat. Tapi kalau anak dihujat, ya Allah itu sakit banget. Tapi ya Allah gitu aja, ya Allah anak saya sampai segininya gitu, orang tuh nggak tahu anak saya tuh gimana, jadi kayak ngomong sendiri aja. Jadi kadang menangis, cuma kadang nangis gini sebentar tapi ya udah gitu. Kalau nangis tuh di kamar sampai sebenarnya tuh cuma orang nggak ada yang tahu, sampai mata tuh sampai nangis tuh bener-bener nangis banget gitu. Sedih banget, apalagi kalau perjuangan Raffi gitu, ya udah deh itu mah jangan diomongin tuh mah sedih banget. Ini pada saat apa mah? Iya kalau lagi dihujat kayak kemarin nih, kejadian kemarin itu bener se-Indonesia Raya gitu kan, itu mah sedih banget tuh mah rasanya, bener-bener udah sedih deh. Pokoknya kalau anak dihujat kayaknya ibunya tuh kayaknya udah paling garda terdepan gitu, tapi nggak bisa apa-apa gitu. Di lain cerita, komedian Entis Sutisna atau akrab disapa Sule yang sempat jatuh sakit juga, kini kondisinya mulai membaik dan berangsur pulih. Kabar ini diungkapkan oleh sang putri Delina, yang selama ini menemani Sule saat sakit. Putri pun menceritakan kondisi terkini sang ayah. Kini Sule harus beristirahat total di rumah. Sule sendirilah yang memilih dirawat di rumah, bukan di rumah sakit, karena ia merasa lebih nyaman berada di rumahnya sendiri, namun dokter tetap bolak-balik mengontrol kondisi kesehatan Sule. Alhamdulillah, makan udah enak. Jadi salah tingkah, bicingkan mata. Alhamdulillah sekarang udah membaik banget. Sekarang tinggal istirahatnya aja sih. Kondisinya alhamdulillah Kak sekarang udah membaik. Sekarang lagi harus total istirahat banget ya, karena sedikit gerak mungkin takutnya makin sakit lagi kan. Jadi sekarang lagi istirahat banget. Tadi baru aja nemenin ayah juga bed rest di rumah, dan dokter selalu bolak-balik ke rumah juga. Sekarang ayah lagi sakit juga kan, terus ini juga sebenarnya masih suka sibuk juga kan, konten, kerjaan dan lain-lain, cuman masih selalu usahain untuk nemenin ayah juga. Sangat manja banget, pengen ini pengen itu gitu. Ya, pada awal September 2025, dunia maya sempat dihebohkan dengan beredarnya video yang menampilkan Sule dalam keadaan lemah di atas ranjang dengan tangan kiri dipasang infus. Rekaman tersebut memicu sejumlah spekulasi tentang kondisi kesehatan mantan suami Natalie Horser tersebut. Membantah berbagai spekulasi, Sule merekam sebuah video klarifikasi yang dibagikan di media sosial. Sule menjelaskan kondisinya tidak parah, penyakit yang diderita yakni gejala tipe, anemia, dan asam urat. Sule mengatakan dirinya telah menjalani sejumlah tes kesehatan. Hasilnya, fungsi hati dan ginjalnya bagus. Begitu juga dengan Putri Delina yang membantah tegas terkait berita penyakit sang ayah yang beredar. Putri berharap agar publik tidak percaya dengan kabar simpang siur di luar sana. Ya, rame simpang siur pemberitaan.
liver lah, diramal sama si Gumai lah, mau meninggal lah, dimanfaatkan lah sama akun-akun yang lagi nyari duit. Wah, yang separah itu. Biasa aja, nggak terlalu parah saya. Penyakit saya itu pertama gejala tipes. Hari kedua gejala tipes turun, anemia, kurang darah. Setelah kurang darah, dicek lagi darah, ternyata asam urat yang parah. Dari mana liver? Terus saya ambil darah, fungsi fungsi apa namanya itu di ginjal sama hati bagus. Dari mana kalian ini belum berita aneh-aneh? Kalian senang kalau aku mati? Biar heboh, sulit parah, biar orang-orang pembenci aku tuh senang semua, gitu. Yang bilang, ada yang giring opini bilang bahwa anak-anak nggak peduli. Tahu apa kalian ini? Yang nyiapin dokter siapa? Anak-anak. Putri sebelumnya juga kesini, cuman nggak kita bikin video. Yang akhirnya kita bikin video, harus dikontenin terus. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, liver nggak ada. Jadi berita-berita di luar sana itu hoax. Aduh, kalau itu mah Putri serahkan kepada yang di atas ya, kayak Putri juga bukan tipe yang suka lihat-lihat kayak gitu. Jadi